Oke sahabat, mari kita melihat mata air yang ada di makam Syekh Jalaluddin ini. Baik. Emang di sini ada apa aja itu? Ada kamar mandi Ada kamar mandi MCK, MCK, ya, terus? buat wudhu. Jadi ada sarana fasilitas juga yang disediakan di sini ya? Ada lengkap. Lengkap. Iya. Selain MCK, Musola, musola ada, tempat parkirnya tempat juga parkir ada. luas ya? Luas banget. Untuk kendaraan apa saja nih yang boleh masuk nih? Kendaraan roda 2, roda 4 juga bisa. Bisa ya? Iya. Berarti jalan udah mantep ya? Mantap. Wah, mantap. Keren. Oke sahabat Robi, ikuti terus Robi Channel. Kita akan explore seperti apakah fasilitas yang ada di makam keramat Syekh Jalaluddin. Nah jadi sahabat, ini fasilitas yang disediakan di makam keramatnya Syekh Jalaluddin. Jadi MCK-nya ya, Kurang terawat mohon ya. dimaklum lah, karena untuk sarana di sini dananya itu dari mana? Jalannya, Pendanaannya itu dari pengunjung saja. Dari Jadi pengunjung tidak saja ada ya? dari pemerintah ataupun dari swadaya masyarakat. Oh. Hanya dari pengunjung saja. Jadi mohon dimaklum ya buat sahabat-sahabat yang nanti berminta religi ke sini ketika melihat MCK-nya seperti ini, mohon dimaafkan karena pengunjung yang ada di sini pengurus yang ada di sini itu membangun sarana fasilitasnya itu hanya mengandalkan sodakoh dari para pengunjung atau peziarah yang ada di sini. Tapi ya masih layak sih, masih layak gitu. Airnya masih ada ya. Oke, airnya masih ada, tenang aja. Nah kita kemana lagi nih Bu? Bawah ya? Ayo ke bawah. Sepertinya itu juga ada tempat mandi ya. Ya. Nah sahabat, ini tempat mandinya. Nah, jadi buat pengunjung yang datang ke sini, dari area pemakaman itu sekitar berapa meter sih Bu? 50 meter. Ada 50 meter ya. Nah jadi 50 meter. Nah ini airnya. Oh ini tuh bukan mata air langsung dari ini ya, jadi itu dari gunung ya. Dari gunung langsung ditampung di sini. Kayaknya airnya segar banget sahabat gitu. Jadi kalau buat sahabat nih ya yang udah terlalu ke sini, nggak mandi di sini itu rasanya kurang gar gitu. Ya Bu ya? Betul. Ini kita kalau bukan bulan puasa kita minum kayaknya ini. Ya Bu ya? Aduh, Awas, Bu, licin. Ayo. Udah, yuk. Nah, sahabat, ada pengunjung nih Bu. Kita Tanya. ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Pak, Ya, nama siapa Pak? Boleh bertanya-tanya? Ngobrol-ngobrol dulu. Boleh. Silakan tanya. Namanya siapa Bang? Nama saya Muhammad Hendra, Dari mana Bang? asal dari Jakarta, alhamdulillah. Jauh juga ya. Ternyata Alhamdulillah. dari Jakarta juga ada yang Tapi kesini. kayaknya saya kenal, saya sering lihat ini. Gimana? Kayak di film Angling Dharma, atau enggak Bu? Siapa itu? Nah ini Kakang Prabu Angling Dharma. Oh iya ya. Ya mirip ya, maaf ya. Ya, nggak apa-apa, Jadi nggak apa-apa. mirip kayak Mungkin Prabu. karena di bulan puasa ya, dehidrasi jadi halusinasinya. Ya, Iya, gitu ya. sering datang ke sini Bang. Alhamdulillah udah 2 kali saya kemari. Oh ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, di sini tempat wali Allah yang dimana makomnya berada di Keramat Gunung Gedong ya. Gunung Karang di Keramat Gedong. Insya Allah mudah-mudahan aja. Abang di belakang siapa? Itu alhamdulillah itu kawan saya Pak. Kawan saya kadang-kadang dia suka begitu Pak. Suka malu orangnya. Bisa Pemalu dikenalin, gitu ya? Bang? Mari Pak. Kenalin dulu. Ini Mang Epan. Oh, Mang Epen. Bukan Abang.
Dari mana? Sama dari abang itu, sama dari Jakarta juga. Saya dari Pandeglang. Oh, dari Pandeglang. Mengantar abang ini gitu. Antara abang ini saudara dari Jakarta. Kebetulan di silaturahim ke rumah, pingin jarak katanya ke Tes Bagus Jalaluddin yang gedong. Oh gitu. Kebetulan saya lagi ada di rumah dan saya antar. Akang rumahnya di mana Pandeglangnya? Kampung Mau. Oh, di Kampung Mau. Di atas ya. Di atas. Tahu nggak Bu Kampung Mau? Tahu lah. Oh, tahu iya, masa masa orang Pandeglang nggak tahu. Jadi buat sahabat, ternyata ada pengunjung yang dari Jakarta juga yang diantar oleh saudaranya yang ada di Kampung Mau. Gitu. Jadi mantap ya, dari luar Jakarta bisa bersilaturahmi gitu di bulan suci Ramadan ini. Ini kalau boleh saya tahu nih dari channel apa ya? Oh, ini dari iya. Turobi Channel, Bang. Nah, mudah-mudahan untuk channel Turobi Channel sukses selalu. Amin. Kedepannya Amin, mantap, ya Allah. melestarikan Amin. sejarah. Keren pokoknya. Amin. Oke sahabat, kita akan review tempat wudhunya dulu Bu ya. Tempat duduk. Oke. Nah, jadi tempat wudhunya itu di sini ada dua ya, ada dua lokasi Bu ya. Pertama yang di sini, yang tadi yang di bawah itu Ibu ya. Iya, kalau yang di bawah itu bisa untuk Mandi juga mandi, ya. buang air kecil sama buang air besar. Kalau di sini hanya untuk wudhu. Hanya khusus untuk wudhu aja. Tapi di sini juga ada keran dua ya yang bisa digunakan untuk kita berwudhu, dan airnya pun ya sangat banyak sekali airnya juga. Jadi luber, kalau kata bahasa orang Sunda mah airnya luber Bu. Iya. Jadi kemana nggak campur. Ngelimpah gitu. Ngelimpah Bu. Nah, Jadi baguslah sarana untuk wudhunya pun ada. Nah kita akan review musolanya. Nah ini musolanya. Nah jadi ini ada satu keunikan loh Bu ini. apa tuh? Unik musola yang ada di sini. Uniknya di mana? Nah ini uniknya ini dia udah pakai modern, udah pakai kaca nih ya. Iya. Ya. Hmm, Jadi kaca kelihatannya semua tuh ya. kayak kita berhenti di rest area ya. Iya benar. Ya kan? Iya betul. Jadi sahabat, ini musolanya sangat bagus sekali. Jadi tidak memakai dinding kayak tembok gini, enggak ya. Langsung Jadi ini kaca. Pakai kaca Bu ya. Jadi ya bisa dilihat dari luar juga lah, kita nggak perlu ke dalam ya. Musolanya seperti apa. Untuk sarana ibadahnya itu kayak sejadahnya banyak, terus sarung, mukena Bu juga buat sholat ibu-ibu wanita udah disiapkan semuanya di sini. Jadi worth it banget Bu ya. Lengkap. Sangat lengkap sekali. Tuh si abahnya nih sama si ibunya sedang Ngegoyey, istirahat. Nah jadi sahabat, di sini kan ada yang sebelah sini itu makamnya Syekh Jalaluddin, yang ini tadi makam siapa? Nimas Wangi. Nimas Wangi ya. Iya, dan Yang di bawah sini Pak Muhammad Soleh. Makam Muhammad Soleh. Jadi kita akan coba lihat seperti apa sih pemakaman atau makam keramatnya Syekh Soleh. Oke, bismillah. Cerot itu. Nah jadi agak kurang terawat Bu ya. Iya, kurang Jadi terawat. agak kurang terawat. Jadi masih Banyak rumput. banyak rumput-rumputnya di sini. Jadi sebenarnya bukan terawat sih Bu, bukan. Kalau menurut saya karena yang mengurus pemakaman yang ada di sini kan cuma si Abah sendiri. Iya, cuma si Abah aja ya. Jadi Capek mungkin, capean ya karena sudah tua usia juga gitu ya kan, mengurus area pemakaman yang segini luasnya hanya dilakukan oleh satu orang. si Abah tersebut dengan usia yang sudah tua, dengan tenaga yang sudah lemah. Jadi kita harap dimaklum, dan mungkin ini sudah tugas kita selaku generasi anak muda untuk bisa menjaga alam, menjaga sejarah dan budaya. Salah satunya adalah kita nanti akan coba bersih-bersih tempat ini supaya lebih enak dipandang, supaya lebih bersih lagi. Tapi kita akan coba lihat seperti apa sih makom keramatnya siapa? Syekh Muhammad Soleh.
Nah, sahabat, ya inilah lokasi pemakaman Syekh Soleh. Kalau menurut saya sih ya masih layak ya. Intinya ya masih nyaman untuk kita bisa bertawasul di sini karena ya di atasnya ini sudah dipasang asbes Bu ya. Ada genteng juga. Mungkin hanya area pemakamannya aja yang mungkin yang kurang terawat. Dalam artian tidak ada pemagaran Bu ya. Ternyata di sini juga ada pemakaman umum juga ya. Ada. Bukan Iya. hanya makam. Bukan hanya makam Syekh, berarti ini ada pemakaman umum. Jadi sepertinya warga kampung apa sih, Kampung Gedong ya, Kampung Lunaswangi, separuh warga Kampung Lunaswangi yang meninggal dunia dimakamkan di area sini juga yang dekat ke pemakamannya Syekh Soleh ya. Jadi makamnya itu berdampingan Bu ya. Berdampingan. Ya, berdampingan pemakamannya. Nah jadi seperti ini sahabat, bisa dilihat situasi dan kondisi di sekitaran makam keramatnya Syekh Soleh. Oke. Waalaikumsalam. Masya Allah. Channel yang tadi lagi ya? Iya. Channel Trobi ya? Oke guys. Ya. Ini kebetulan saya lagi ada di makam Kadang Wali Allah Syekh Muhammad Soleh. Soleh yang di bawahnya. Kalau yang di atasnya itu keramat Wali Allah Syekh Tubagus Solihin. Kita akan bersama Abah Junaid explore seperti apa sah makam keramatnya Syekh Jalaluddin yang ada di makam Gedong Gunung Karang. Assalamualaikum. Nah, jadi makam keramat Syekh Jalaluddin ini dibangun pada tahun berapa? Tahun bangunan iya mah baru Pak, baru. Nu pertama ku abdi 2007, 2002, 2018. Tuh. 2002. Berarti ke tahun 8 genep. Nah, jadi gitu. Nah, jadi selama Abah jadi juru kunci di dieu nya, terus seueurna pengunjung nu datang ka dieu, pernah teu bah ada suatu kejadian anu aneh? Ada. Pacan pernah terjadi. Kayak semacam misalnya hal-hal anu istilahna anu serem untuk serem teh mah. Pacan. Ada. Jadi buat sahabat pecinta wisata religi gitu ya, kita jangan takut gitu untuk wisata religi ke sini karena menurut Abah di sini tuh nyaman tempatnya. Nyaman tempatnya insyaallah itu. Jadi kita atas berkah para aulia Allah ada suatu ketenangan batin ya Bah ya. Iya. Ada ketenangan batin, ketenangan hati ketika kita bisa bertawasul di tempat ini. Nah, jadi sahabat bisa dilihat nanti ke dalam seperti apakah keramatnya. Assalamualaikum.
Nah, jadi sahabat di sini sudah ada himbauan ya, dilarang tidur di ruangan ini. Jadi buat para pengunjung yang berwisata religi di sini, jadi dilarang untuk tidur di tempat ini. Kita bisa masuk ke dalam lagi. Assalamualaikum. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi sahabat, makamnya Syekh Tobagi Jalaluddin ini sangat terawat dan sangat rapi sekali. Ketika tadi saya masuk ke dalam pun, di dalamnya tuh sudah dikasih kelambu lagi ya. Di luarnya pun ada kelambu warna merah seperti ini. Nah, ini juga kelambunya kelambu putih. Nah, jadi kelambunya itu dilapis, ada dua, di dalamnya pun ada kelambu juga. Nah, jadi kelambunya ini sangat rapih ya. Ini berlapis, ada dua lapis. Ini yang ngasih kelambu ini siapa, Bah? Apa memang inisiatif dari juru kunci aja, ataukah memang ada saran dari ini? Jadi saya aja beli. Oh, jadi inisiatif Abah. Saya belinya satu bal. Oh, satu bal. Jadi kalau dulu mah belum ada, nggak ada kelambunya gini. Enggak. Oh. Sebelumnya saya kasih ini. Masih terbuka gitu, Bah ya. Nah, kan biasanya gini nih, Bah. Rata-rata orang Indonesia khususnya itu ketika mendengar kata misteri, ketika mendengar kata keramat, itu sudah identik dengan sesuatu hal yang beda. Biasanya iya ngecek bahasa orang nama. Besok jararah ka dieu teh minta doa ka Allah teh sok munajat teh sok kana naon bae. Segala. Iya mah jadi tampik ke karena segala arek nggak usaha ya bab ekonomi. Jadi gaduh tujuan orang misalnya ngajabat naon. Hayang ngaos gitu. Jadi dina ekonomi lah. Sadayana. Jadi alhamdulillah matak bangunan aja seueurna keng nu hasil maksud. Alhamdulillah. Karena samarangan nu hasil maksud. Misalnya ulama santri kiai ya ustad hayang boga pesantren. Alhamdulillah darah ka dieu menunggi sampai rutin aya 7 wangtulan. Tah mun minggu tiap minggu 7 minggu alhamdulillah kabul. Jadi masihan. Jadi hayang seueur santri alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu sahabat penelusuran atau cerita dari Abah Junaid selaku juru kunci di makom keramatnya Syekh Jalaluddin Lunaswangi Gedong Gunung Kara. Nah, bahkan tadi ini yang di atas kan makam Syekh Jalaluddin. Nah, jadi makam yang ada di sini apakah ini keluarganya? Masih keluarga tapi Masih keluarga. Jadi makam yang ada di bawah sini itu masih keluarganya dari keluarga Syekh Jalaluddin. Iya. Nah, jadi buat sahabat Robi, makom keramat yang ada di bawah ini adalah masih keluarganya dari Syekh Bagus Jalaluddin. Oke. Abah, hatur nuhun pisan. Terima kasih Abah atas penjelasannya. Hatur nuhun. Oke sahabat, saya ucapkan banyak terima kasih ke Abah yang sudah memandu kita menjelaskan sejarah dari keramat Syekh Bagus Jalaluddin makam Gedong Gunung Kara. Nah, jadi sahabat, buat para pengunjung nih yang jarah ke tempat ini, langsung bisa istirahat di mana, Bu? Ada di belakang. Bisa diantar, Bu? Siap. Kok yang Ibu juru nganter kunci? sih? Bukan. Juru tulis. Oh, juru tulis. Dengan tadi juru. Nah, di sini
Jadi buat para pecinta wisata religi gitu yang sedang berwisata religi di Gedong Gunung Karang, ini enak Bisa Bu ya. istirahat di sini, bisa tiduran juga ya, melepas lelah di sini. Iya. Jadi sebelum kita mulai berziarah, kita istirahat dulu, ngopi-ngopi bisa Bu ya. Bisa ya. Ada dapur Asal umum ya? jangan bulan puasa. Oh iya betul. Ada dapur umumnya ya? Ada juga. Ada dapur umum juga sahabat-sahabat. Jadi sangat lengkap sekali fasilitas yang disediakan di Keramat ini Bu ya. Tadi apa aja Bu, bisa diulangi Bu fasilitasnya? Ada Takutnya kamar ada yang mandi, baru nonton ya. nih sahabat-sahabat Robi. Ada kamar mandi, Hah? terus tempat wudhu, musola, tempat istirahatnya juga ada. Alhamdulillah sahabat Robi, setelah tadi kita banyak ngobrol ya, banyak ngobrol silaturahim dengan Abah Junet, artinya kita banyak informasi yang kita dapatkan ya tentang keramat wisata religi yang ada di Gedong Gunung Karang ini. Tadi kalau menurut Abah tadi ada berapa tadi? Ada 5 ya. Ada 5 makam keramat ya, keramat. makam para waliullah. Siapa aja tuh Bu? Yang pertama Syekh Jalaluddin, terus Syekh Nyimas Wangi, Syekh Soleh, terus Ratu Halimah, satu lagi Ratu apa? Yakut ya, Syekh Yakut ya. Gedong. Gitu, betul. Nah jadi ada 5 makam waliullah yang ada di pemakaman Gedong Gunung Karang ini. Jadi intisari dari penelusuran kita hari ini, setelah kita tadi berbincang-bincang dengan si Abah juga, ya ketika kita berbicara makam keramat nih Bu ya, kalau menurut pandangan kita selaku generasi anak muda, berbicara makam keramat identik orang-orang itu sudah anggapannya udah lain ya, udah ada, jadi berpikirnya ke misteri, ke mistik aja ya, gitu. Berikut tadi yang disampaikan oleh Abah juga, jadi intinya kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita di sini ketika kita berziarah kepada wali Allah, kita hanya memindahkan tempat zikir kita. Biasanya kita zikir di rumah, kita pindah zikirnya ke tempat wali Allah. Karena sebagai segimanapun kotornya tempat wali Allah tersebut, tetap karomahnya itu tetap bersih. Munajat kita, taklid kita tetap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak perlu kita meminta kepada yang sudah meninggal. Apapun niat dan tujuan kita semuanya pasrahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Bu ya, seperti itu Bu ya. Artinya biar mindset tentang keramat itu biar positif aja gitu Bu. Biar positif. Kadang-kadang kan ada yang keramat aja Bu ya. Iya. Jadi disalah artikan gitu ya. Disalah artikan gitu. Ziarah itu disalah artikan. Iya. Jadi seperti itu aja sahabat Robi, penelusuran kita kali ini bersama tim Turami, bersama Tene, Kang Hariri, dan juga tim-tim yang lain. Bila mana ada kesalahan dalam tata bahasa kami, dalam pengucapan kami, dalam penyampaian yang kami ucapkan kepada sahabat-sahabat semua, kurang memuaskan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena kami manusia biasa yang tak luput dari yang namanya kesalahan. Next kita akan explore lagi masih di seputaran Kabupaten Pandeglang lagi, akan kita explore yang mana lagi. Nah, buat sahabat-sahabat Robi nih yang di tempatnya, yang di kampungnya ada keramat ya, bisa ditulis di kolom komentar gitu, sertakan alamatnya. Nanti kita bersama tim akan bersilaturahim ke tempat yang sahabat tuliskan di kolom komentar tersebut Bu ya. Mungkin segitu aja dulu informasi tentang wisata religi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turobi Channel menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya.